Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera, semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari tetap dalam keadaan sehat, semangat dan tetap gembira. Jumpa lagi kita pada pertemuan atau kegiatan pendalaman iman APP tahun 2021. Pada tahun ini di Keuskupan Surabaya, dalam rangka gerak pastoral Keuskupan Surabaya 10 tahun ke depan, dikhususkan sebagai tema Tahun Mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk itu pada pendalaman iman tahun ini kita akan bersama dengan Petrus mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Dalam pertemuan APP ini kita akan mendalami 6 tema sesuai dengan kisah perjalanan Petrus yang mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Dan pada tema yang pertama kita akan merenungkan tentang ikutlah aku. Pada pertemuan yang kedua dengan tema pengakuan Petrus, dan pada pertemuan yang ketiga, enyahlah iblis. Pertemuan yang keempat, dengarkanlah dia. Dan pertemuan yang kelima, penyangkalan. Pertemuan terakhir, kita akan merenungkan tema apakah engkau mengasihi aku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sesuai dengan urutan tema yang sudah diberikan oleh Keuskupan, maka marilah kita mulai pertemuan yang pertama ini dengan tema ikutlah aku. Untuk itu kita buka pertemuan kita ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat kehidupan dan iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Meskipun masih dalam situasi pandemi, kami tetap merenungkan perjalanan iman kami pada Yesus, Guru dan Tuhan. Sesuai dengan prioritas pastoral tahunan pada tahun 2021 ini, bersama Santo Petrus dan para murid lainnya, kami merenungkan kembali pengenalan kami pada Yesus, Guru dan Tuhan, sebagai sumber dan pokok iman gerejamu yang kudus. Pada pertemuan pertama ini, kami mengawali perjalanan pengenalan kami di pantai ketika Yesus mengajak Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes untuk mengikutinya. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat merenungkan kembali perjalanan iman kami dengan setia, sehingga membuahkan pembaharuan hidup. Dengan perantaraan Yesus Putra-Mu, Guru dan Tuhan, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu
bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan mendengarkan atau membaca teks yang tadi, maka kita diajak sejenak mendalami teks yang sudah kita bacakan, bacaan Injil tadi. Menurut Bapak, Ibu, dan para saudara, mengapa Petrus dan teman-temannya segera mengikut Yesus? Menurut Anda, apa yang diharapkan mereka dari Yesus? Menurut saudara-saudari, di pantai itu apa saja yang telah Petrus kurbankan untuk mengikuti Yesus? Dan mengapa Zebedeus, ayah Yakobus dan Yohanes, serta orang-orang upahannya tidak diajak Yesus untuk mengikutinya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan, bersama Petrus dan para murid Yesus lainnya, kita awali dari pantai ketika Yesus berjumpa dengan Petrus dan Andreas. Marilah kita berusaha untuk membayangkan diri kita ikut hadir di pantai dalam peristiwa perjumpaan tersebut. Yesus berjalan menyusur Danau Galilea. Tidak dijelaskan untuk apa Yesus berjalan di pantai itu. Yesus melihat Simon dan Andreas, saudara Simon yang sedang menebarkan jala. Tentu mereka adalah nelayan yang sedang bekerja. Yesuslah yang datang mendekati mereka berdua yang sedang bekerja dan berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata-kata ajakan Yesus ini tentu disampaikan dalam jarak yang dekat. Tidak mungkin dengan berteriak dari kejauhan. Ajakan yang ditawarkan oleh Yesus ini terasa janggal. Apabila ajakan yang ditawarkan oleh Yesus ialah menjala ikan yang banyak, maka ajakan itu merupakan tawaran yang sangat menggiurkan bagi mereka. Namun, ajakan yang ditawarkan oleh Yesus ialah menjadi penjala manusia. Jika para saudara yang mendengar ajakan itu, apa reaksi yang muncul dalam diri para saudara? Yang aneh lagi, Petrus dan Andreas segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Nampaknya mereka berdua tidak berpikir panjang, apalagi menanyakan maksud ajakan Yesus tersebut. Seringkali, jika kita mendengar ajakan atau kata-kata yang belum jelas, kita meminta penjelasan dengan bertanya, "Apa maksudmu?" Tetapi Petrus dan Andreas sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Namun mereka menjawab ajakan Yesus itu dengan tindakan, yaitu segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dari peristiwa ini nampak dengan jelas bahwa untuk mengikuti Yesus tidak perlu banyak kata atau alasan. Yang penting mau atau tidak. Petrus dan Andreas mengiyakan ajakan Yesus dengan segera tanpa banyak kata. Kemudian Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi. Yesus melihat Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalannya di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus
di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Ungkapan meneruskan perjalanan sedikit lagi menunjukkan tidak jauh dari tempat Yesus berjumpa dan mengajak Petrus dan Andreas. Sama dengan Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes juga bersaudara karena mereka anak Zebedeus. Zebedeus adalah seorang nelayan yang cukup mampu secara ekonomi karena mereka memiliki perahu untuk menjala ikan, orang-orang upahan yang bekerja padanya. Jika Petrus dan Andreas sedang menebarkan jala, tetapi Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala setelah dipergunakan untuk menangkap ikan. Rupanya Yakobus dan Yohanes tidak sendirian, karena mereka bersama ayah dan orang-orang yang bekerja pada ayah mereka. Reaksi Yakobus dan Yohanes sama seperti Petrus dan Andreas, yaitu meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Petrus dan teman-temannya meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus? Apa yang menjadi harapan Petrus dan teman-temannya terhadap Yesus, sehingga mereka meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus? Yang mengikuti Yesus adalah Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Apakah Zebedeus, orang-orang upahan, juga tidak diajak Yesus, tetapi mereka tidak mau? Atau apakah Zebedeus dan orang-orang upahan itu tidak diajak Yesus? Yang pasti, Yesuslah yang berinisiatif untuk menjumpai dan mengajak mereka untuk mengikuti Dia. Yesus menjumpai mereka dalam hidup sehari-hari, di tengah pekerjaan mereka, bukan dalam situasi yang khusus. Kata-kata Yesus, "Mari ikutlah aku," menunjukkan bahwa inisiatif pertama berasal dari Yesus, bukan inisiatif dari mereka. Dengan menerima ajakan Yesus untuk mengikutinya, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes telah mengambil keputusan pribadi secara bebas, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Mengikuti Yesus merupakan keputusan pribadi untuk menjawab ya atas ajakan Yesus. Meskipun mereka masing-masing sebagai pribadi diajak Yesus dan mengambil keputusan secara pribadi untuk mengikuti Yesus, namun mereka dibentuk Yesus sebagai sebuah persekutuan, komunitas para murid. Ini berarti mereka satu sama lain memiliki hubungan pribadi yang diikat oleh Yesus sendiri. Mereka bukanlah individu-individu yang tidak ada hubungannya sama sekali, tetapi sebagai sebuah persekutuan murid Yesus. Kita telah mengalami bersama bagaimana Petrus dan teman-temannya mengikuti Yesus. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada diri sendiri dan dengan menerima baptis, kita telah menjadi murid Yesus. Beragam keadaan dan situasi saat kita menerima baptis. Ada yang ketika masih bayi, anak-anak, remaja, pemuda atau pemudi, dewasa, bahkan lanjut usia. Banyak yang berperan dalam menjadikan kita sebagai umat Katolik, orang tua, anak, istri atau suami, saudara, teman dan sahabat, guru, katekis, imam, suster, tetangga yang Katolik, dan masih banyak lagi yang berperan. Jika kita ditanya mengapa menjadi Katolik, tentu aneka ragam juga jawabannya. Ada yang karena orang tuanya sudah Katolik, teladan orang-orang Katolik,
suami atau istri Katolik yang penuh kasih, anak-anak yang sudah Katolik, sangat mencintai orang tua, romo yang murah hati dan mudah menolong, suster yang baik hati dan selalu mengajar dengan baik, guru yang sabar dan bijaksana. Mungkin juga ada yang karena merasa terpaksa. Yang pasti, sampai hari ini, kita masih menjadi murid Kristus dalam gereja Katolik. Maka dalam kesempatan masa Prapaskah ini, kita diajak merenungkan kembali perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan yang kita imani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Di pinggir pantai kita telah menyaksikan panggilan murid-murid Yesus yang pertama, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Marilah sekarang kita kembali pada diri kita masing-masing sebagai murid-murid Yesus dan bertanya. Tentu sebagian dari kita sudah dibaptis. Sejak kapan Anda dibaptis? Mengapa Anda menerima baptis? Siapa yang berperan sehingga Anda mengenal Yesus dalam menerima baptis? Percayakah Anda bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang memilih Anda untuk mengikutinya sebagai muridnya? Mengapa Anda tetap mengikuti Yesus sampai hari ini? Apa yang Anda harapkan darinya? Untuk mengikuti Yesus, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes mengorbankan jala, perahu, ayahnya, dan orang-orang upahan. Mereka telah meninggalkan cara hidup yang lama agar dapat mengikut Yesus. Apa yang telah Anda korbankan untuk mengikuti Yesus sebagai muridnya? Seperti para murid yang pertama dibentuk oleh Yesus menjadi sebuah persekutuan komunitas, demikian pula kita. Apakah Anda juga disatukan dalam sebuah komunitas? Apakah Anda memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anggota komunitas, para murid Yesus di sekitar Anda? Siapa saja mereka itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah setelah merenungkan sejenak sabda Tuhan dan kita sudah kembali berefleksi dan dituntun dengan beberapa pertanyaan itu, maka bersama-sama kita doakan doa APP. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda Putra-Mu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara dan gereja, para gembala umat di lingkungan, stasi, dan paroki, beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini.
Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita mengakhiri pertemuan kita yang pertama ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda Yesus, Guru dan Tuhan yang kami imani. Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa kami, juga bagi mereka yang telah meninggal. Mari kita masing-masing sejenak mengingat saudara-saudari kita, kaum keluarga atau kerabat kita yang telah mendahului kita. Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pendalaman iman APP pada pertemuan yang pertama sudah selesai. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.